Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Haryono dari kelas 1KA28 dengan NPM 111211073 dengan mata kuliah Digital Citizenship Bapak Haris. Nah, saya di sini akan membahas tentang peran digital citizenship untuk mencegah perilaku ujaran kebencian remaja di media sosial. Nah, ini adalah roadmap-nya atau di table minutes-nya dalam materi saya. Itu yang pertama dengan pengertian digital citizenship, kedua sebab konflik ujaran kebencian remaja di media sosial, ketiga dampak konflik yang ditimbulkan, keempat solusi dari konflik yang di media sosial, kelima yaitu kesimpulan. Nah, pengertian di digital citizenship. Digital citizenship muncul seiring dengan semakin dahsyatnya perkembangan teknologi informasi dan internet yang ditopang dengan kehadiran berbagai situs jejaring, baik dalam bentuk mikroblog. Nah, mikroblog sendiri yaitu adalah pembuatan pesan atau post singkat di web atau platform media sosial. Nah, itu ada intinya. Nah, pada saat ini, dari berbagai belahan dunia telah memanfaatkan kehadiran jejaring sosial media untuk saling berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya secara digital. Mereka bergabung dan membentuk komunitas-komunitas tertentu untuk saling berbagi informasi dan memanfaatkan berbagai konten yang didistribusikan, baik dalam bentuk gambar, video, e-book, dan lain-lain. Nah, digital citizenship menurut teachtalk.com, kualitas respon individu terhadap keanggotaan dalam komunitas. Sedangkan menurut digitalcitizenship.net, yaitu norma perilaku yang pantas dan bertanggung jawab terkait penggunaan teknologi. Dari kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa digital citizenship untuk merujuk pada kualitas perilaku individu dalam berinteraksi di dunia maya, khususnya dalam jejaring sosial media dengan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Nah, digital citizenship ini yaitu berhubungan dengan kemampuan mengelola dan memonitor perilaku dalam menggunakan teknologi yang di dalamnya tergantung dengan keamanan, etika, dan budaya. Yang kedua yaitu sebab konflik remaja di media sosial. Apa sih penyebab konflik remaja di media sosial? Seringkali penyebab konflik individu remaja di media sosial akibat pesan yang disampaikan atau respon yang berupa komentar atau dalam komunikasi yang bernuansa mengejek, menuduh, bahkan sampai menghina dengan ujaran kebencian terhadap satu individu atau kelompoknya. Respon-respon tersebut dapat berupa komentar, pesan, update status, dan lain sebagainya. Nah, faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian yaitu faktor dari dalam individu atau internal, yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan seseorang itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor di luar individu atau eksternal, di mana seseorang terpengaruh dan ingin mengikuti lingkungan sekitarnya, seperti kayak melakukan tawuran karena ikut-ikutan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, di mana di sini perannya orang tua kurang maksimal dalam mendidik anaknya, sehingga anaknya melakukan tindakan ujaran kebencian atau tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Nah, di sini di mana peran orang tuanya sendiri sering, contohnya yaitu di mana orang tuanya sendiri sering berantem sehingga menyebabkan anaknya terpengaruh dari hasil kelakuan kedua orang tuanya tersebut. Yang ketiga itu dampak yang ditimbulkan. Dampak yang dirasakan oleh korban yaitu pertama pengaruh psikologis, yang kedua merasa depresi, yang ketiga rasa ingin bunuh diri, dan yang keempat yaitu antisosial. Nah, dampak yang dirasakan oleh pelaku yang pertama itu merasa senang karena dia telah merasa kayak jagoan gitu lah membuli atau melakukan ujaran kebencian. Yang kedua yaitu pelaku terkena undang-undang ITE. Yang ketiga yaitu pelaku masuk penjara, yang keempat pelaku merasa bersalah. Nah, solusinya dari konflik di media sosial itu yang pertama adanya sosialisasi terkait masalah ujaran kebencian kepada masyarakat, terutama pada remaja. Yang kedua, diberlakukannya efek jera kepada si pelaku agar berpikir sebelum melakukan ujaran kebencian. Yang ketiga, terlibatnya pengawasan orang tua dalam kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Kegiatan anak yang di sini yang dimaksud. Yang kelima yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial tidak bisa dipisahkan dengan keseharian para remaja. Namun, kehadiran teknologi digital ini juga memberikan dampak negatif terutama ujaran kebencian atau yang lain-lainnya. Nah, membatasi remaja untuk menggunakan teknologi digital ini bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi ujaran kebencian pada remaja.
Nah, harus diadakannya sosialisasi dari dampak-dampak yang ditimbulkan ujaran kebencian baik dari pelaku maupun dari korban. Nah, sekian dari saya. Materi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.